Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Baik, di video kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa yang dimasukkan dengan relasi itu adalah aturan di mana memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, di sini contohnya adalah relasi lebih dari. Nah, di sini ada kata lebih dari. Nah, mana yang dinamakan relasi? Inilah yang dinamakan relasi, yaitu kata lebih dari. Nah, sekarang kita pasangkan. Nah, 2. 2 itu kan lebih dari angka 1. Berarti panahnya ke angka 1. Apakah 2 lebih dari 2? Tidak. Nah, sekarang yang kedua yaitu angka 3. 3 itu kan lebih dari angka 1 dan 3 juga lebih dari angka 2. Berarti panahnya ke 1 dan ke 2. Nah, sekarang angka 4. 4 itu kan lebih dari angka 1 dan lebih juga dari angka 2. 4 tidak mungkin lebih dari angka 4. Berarti panahnya ke 1 dan ke 2. Nah, inilah yang dinamakan relasi di mana anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, yang kedua adalah fungsi. Fungsi itu kata lainnya adalah pemetaan. Fungsi itu kata lainnya kemarin adalah pemetaan. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu adalah di mana anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota yang ada di himpunan B, atau setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota yang ada di himpunan B. Nah, dia tidak boleh bercabang, artinya tidak boleh lebih dari satu. Nah, contohnya ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian himpunan A-nya ada A, B, C. Di himpunan B ada U, F, W, Z. Nah, mana yang dikatakan fungsi atau pemetaan? Kita pasangkan A ke U. Kemudian B ke U. Kemudian C misalnya ke Z. Nah, inilah yang dinamakan fungsi, bahwa dia tidak boleh bercabang. Artinya A-nya itu tidak boleh punya dua pasangan di B. Misalnya A panahnya ke U, panahnya ke F. Nah, itu bukan dikatakan fungsi. Karena apa? Nanti A punya pasangan itu ada dua, yaitu U dengan F. Nah, kalau fungsi betul-betul tepat punya satu pasangan di himpunan B. Oke, next. Nah, pada relasi dan fungsi itu dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, dengan diagram panah, inilah yang dinamakan dengan diagram panah. Kalau ada panahnya seperti ini namanya diagram panah. Nah, pada fungsi atau pemetaan, himpunan A ini merupakan apa? Ini adalah daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B itu kan sama dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian ada yang dinamakan range atau hasil. Nah, hasilnya di sini adalah U sama Z. Jadi hasilnya adalah U sama Z. Berarti U dengan Z dinamakan range atau daerah hasil. Ini adalah diagram panah.
Nah, bagaimana kalau dalam bentuk diagram kartesius? Ingat, diagram kartesius berarti ada sumbu X, ada juga sumbu Y. Nah, sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, untuk fungsi daerah X, sumbu X menyatakan daerah asal dan sumbu Y menyatakan daerah kawan atau kodomain. Jadi, misalnya di sini X-nya 1, Y 1, terus 2, 3, 4, 5. Di sini 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada min 1, min 2. Nah, misalnya di soalnya yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Berarti titik potongnya di sini yaitu 1,2. Kemudian X-nya 3, Y-nya 1. Berarti di sini. Kemudian 5, X-nya 5, Y-nya 4. Ini contoh. Nah, mana yang dinamakan range? Berarti daerah asalnya yaitu ini kan 1,2, 1,2, ini 3,1, ini 5,4. Berarti range-nya berapa? Yaitu 2, kemudian 1 dan 4. Daerah kawannya atau kodomainnya yaitu 1 sampai 5. Karena kodomain itu yang tegak lurus. Nah, kalau ditanya domainnya atau daerah asalnya yaitu ini sumbu X yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gambarnya sampai di sini berarti mulai dari min 2 sampai angka 5. Nah, sekarang itu yang koordinat diagram kartesius. Nah, bagaimana dengan diagram himpunan pasangan berurutan? Bukan diagram, tapi himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ingat, pada himpunan pasangan berurutan, jika ditanya apakah ini merupakan fungsi atau pemetaan, cara lihatnya yang pertama adalah bahwa X-nya tidak boleh dobel. Karena apa? Nanti jika dobel berarti itu bukan fungsi. Contohnya, himpunan A anggotanya 2,1, 2,3, 3,2, 4,5. Nah, kalau dilihat dari sini, ini bukan merupakan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena apa? Angka 2-nya ada 2. Karena kalau digambar dalam bentuk diagram panah, kalau bentuk diagram panah, berarti A, B, ini A itu berarti yang himpunan domain atau daerah asal. 2,1 artinya apa? Domainnya 2, kemudian range-nya sama dengan 1. Yang disebutkan pertama itu adalah domain atau X-nya. Nah, kalau digambarkan 2, di sini 1. Nah, terus lihat 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kemudian yang A-nya kan 2, 2, 3, 4. Berarti 2-nya tulis 1, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat 2,1. Berarti di sini 2,1. Yang kedua 2,3. Berarti 2,3. Kemudian 3,2. Di sini 3,2. Kemudian 4,5. Ini salah. Nah, sekarang coba lihat. 2 ini mempunyai 2 pasangan di himpunan B, yaitu 1 dan 3. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Nah, bagaimana contoh fungsi? Contoh fungsinya misalnya himpunan A sama dengan
1,2, 2,5, 3,4, kemudian 5,6. Nah, di mana X-nya itu tidak ada angka yang sama atau tidak ada angka pengulangan. Di mana di sini ada 1, 2, 3 sama 5. Nah, inilah contoh dari himpunan pasangan berurutan. Nah, ciri kedua dari fungsi atau pemetaan pada diagram panah yaitu himpunan A-nya itu, yang pertama tadi kan himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Kemudian ciri yang kedua, semua anggota himpunan A-nya harus punya pasangan, tidak boleh ada yang kosong. Nah, contohnya ini. Di sini himpunan A, ini B. Misalnya A, B, C. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita pasangkan A ke 1, B ke 2. Nah, C-nya tidak ada pasangan. Jadi, ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan di anggota himpunan B, yaitu apa? Yaitu C. C-nya itu tidak punya pasangan di B. Jadi, ini juga bukan merupakan fungsi. Nah, itulah penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke anak-anak, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nomor 1, relasi yang tepat untuk menjelaskan himpunan Q ke P adalah, di sini berupa pilihan ganda. Kita pilih yang cara kerjanya kita cek dari A sampai D. Kita cek yang A. Di sini relasi ada kata akar pangkat 3 dari. Artinya, coba cek yang pertama. 1 akar pangkat 3 dari 1. Akar pangkat 3 dari 1. Ya, sekarang 8 akar pangkat 3 dari 2. Nah, 8 itu kan bukan akar pangkat 3 dari 2. Berarti ini sudah salah. Kita cek yang B. Nah, di sini relasinya pangkat 3 dari. Berarti 1 pangkat 3 dari 1. Nah, 1 pangkat 3 kan sama dengan 1. 8 pangkat 3 dari 2. Berarti artinya 2 itu dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan 4. Kali 2 sama dengan 8. Terus kita cek yang ketiga. 27 pangkat 3 dari 3. Berarti 3 pangkat 3 hasilnya harus 27. Nah, 3 pangkat 3 ini kan sama dengan 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 3 kali 9, 3 kali 3 itu sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Berarti inilah relasi dari himpunan Q ke himpunan P, yaitu kata pangkat 3 dari. Oke, nomor 2. Nah, di nomor 2 perhatikan diagram panah. Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah kita cek yang pertama. 2 kali dari min 3, 2 kali dari min 6. Salah ya, karena apa? 2 kali dari min 6 itu hasilnya sama dengan berapa? Yaitu min 12, bukan min 3. Berarti yang A sudah salah. Yang B, min 3 setengah dari min 6. Nah, kita cek.
setengah dari min 6. Hasilnya harus min 3. Berarti min 6 bagi 2 berapa? Yaitu min 3. Nah, ini benar. Jangan dulu langsung mengatakan bahwa B adalah relasinya. Kita cek dulu yang anggota himpunan kedua. Min 1 setengah dari min 2. Berarti kita cek setengah dari min 2. Hasilnya harus min 1. Min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Kita cek yang ketiga, yaitu 1 setengah dari 2. Berarti setengah kali 2, yaitu 1. Sini benar. Nah, sekarang yang terakhir, 2 setengah dari 4. Berarti setengah kali 4 sama dengan 4 bagi 2, itu kan sama dengan 2. Berarti relasi dari himpunan K ke L adalah setengah dari. Oke, nomor 3, relasi yang tepat untuk diagram berikut. Nah, kita cek yang A. Kata lebih dari. 1 lebih dari 2. Nah, ini otomatis salah karena 1 itu kan kurang dari 2. Berarti ini salah. Nah, yang B. Kata kurang dari. 1 kurang dari 2. Benar. Kita cek yang kedua. 1 itu kan kurang dari 4. Tapi di sini panahnya tidak ada. Jadi kata kurang dari di sini kurang tepat. Ini masih tanda tanya. Sekarang kita lihat yang ke C. Di sini ada kata setengah dari. 1 setengah dari 2. Kita cek setengah kali 2, hasilnya kan sama dengan 1. Benar. Kemudian 1 tidak mungkin setengah dari 4. 1 tidak mungkin setengah dari 6. Nah, yang kedua, 2 setengah dari 4. Berarti setengah kali 4, 4 bagi 2 sama dengan 2. Kenapa panahnya tidak kedua? Karena 2 itu bukan setengah dari 2. Karena setengah dari 2 itu sama dengan 1. Nah, kita cek yang ketiga. 3 setengah dari 6. Tidak mungkin 3 setengah dari 4, tidak mungkin setengah dari 2, tidak mungkin juga setengah dari 0. Kita cek setengah dari 6. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, yang ini 4 tidak ada pasangan karena 4 itu bukan setengah dari 0, bukan setengah dari 2, bukan setengah dari 4, bukan juga setengah dari 6. Jadi relasinya adalah kata setengah dari. Oke, sekarang nomor 4. Perhatikan diagram berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sekarang kita perhatikan tanda panahnya. 1 panahnya kan kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Nah, kita cek yang A. 1 faktor dari 2, benar. 1 faktor dari 3, benar. 1 faktor dari 4, benar. Nah, kita cek yang kedua. 2 itu kan faktor dari 2 dengan 4. Nah, panahnya juga 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu angka 4. Angka 4 itu kan faktor dari 4, yaitu 4, panahnya juga faktor dari 4. Berarti otomatis relasinya adalah kata faktor dari. Kenapa bukan kurang dari? Coba kita cek. 1 kurang dari 2, benar. 1 kurang dari 3, benar. 1 kurang dari 4, benar. Kita cek yang kedua. 2 kurang dari 2, tidak mungkin. Karena 2 itu kan sama dengan 2. Nah, otomatis yang ini salah. Jadi relasi dari himpunan A ke B adalah faktor dari.
perhatikan relasi berikut. Nah, ini merupakan himpunan pasangan berurutan. Relasi di atas yang termasuk pemetaan. Ingat, pemetaan itu kan sama dengan fungsi. Kata lain dari pemetaan adalah fungsi. Nah, untuk mengetahui apakah ini merupakan fungsi atau bukan, yang perlu diperhatikan bahwa ini kan fungsi x, y, ini relasi x, y, yaitu 1, a, artinya x, y. Nah, yang kita lihat adalah bagian x-nya. Bagian x-nya itu, dia tidak boleh ada angka pengulangan. Angka pengulangan artinya apa? Tidak boleh bercabang. Nah, sekarang kita cek yang a, yang 1. Di sini x-nya kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah kita centang memang ini merupakan fungsi karena angka 1, 2, 3, 4 tidak ada pengulangan. Kita cek yang kedua. X-nya 2, 3, 4, 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini bukan fungsi. Karena apa? Angka 2-nya itu sebanyak 2 kali. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, 3, 4, 5, 3. Nah, ini juga bukan fungsi karena angka 3-nya sebanyak 2 kali. Kemudian yang keempat, 1, 3, 5, 3. Ini juga bukan fungsi karena 3-nya sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya yang merupakan fungsi adalah nomor 1. Berarti jawabannya adalah A. Nah, sekarang nomor 6. Dari keempat himpunan berikut, himpunan pasangan berurut yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, nah, caranya sama tadi, kita cek yang P. Tidak boleh ada angka yang sama untuk X-nya. Di sini 1, 2, 2. Nah, ini bukan fungsi. Karena apa? Angka 2-nya sebanyak 2 kali. Sekarang Q. Ada angka 1, 3, 5. Nah, ini otomatis fungsi karena tidak ada pengulangan. Yang R, 5, 5, 4. Nah, otomatis ini bukan fungsi karena 5-nya sebanyak 2 kali. Kemudian ini 1, 1, 1. Nah, ini juga bukan fungsi karena sebanyak 3 kali. Nah, untuk memastikannya, kita pembuktiannya lewat gambar diagram panah. Nah, kita cek yang bukan fungsi, apakah betul? Kita misalnya cek ini. Di sini X-nya kan 1, 2. 2. Berarti kita tulisannya 1 dan 2. Kemudian himpunan Y-nya 1, 0, 1. Berarti 0 dengan angka 1. Nah, sekarang kita hubungkan 1,1. Berarti di sini. Kemudian 2,0 berarti di sini. Kemudian 2,1 ini. Nah, di sini terbukti bahwa 2-nya itu memiliki dua pasangan di himpunan B. Ini A, ini B, yaitu 0 dengan 1. Sementara pengertian dari fungsi adalah untuk himpunan A-nya harus memiliki tepat satu pasang di himpunan B. Jadi yang merupakan fungsi adalah Q. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 7, ini nomor 7. Untuk nomor 7 sekarang, diketahui himpunan P-nya 2, 4, 6, Q-nya 2 dan 3. Himpunan pasangan berurut dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari. Nah, sekarang kita cek satu persatu. 2 kelipatan dari 2, benar. 4 kelipatan dari 2, benar, karena 4 itu kan faktornya 2 kali 2.
Kemudian 4 kelipatan dari 4. 4 kan bisa dikali 4 kali 1. Kemudian 6 kelipatan dari 3. Benar, karena 6 itu faktornya kan 2 kali 3. Kemudian 6 kelipatan dari 3. Kenapa? Karena 6 itu kan 2 kali 3. Kita cek yang B. 2 kelipatan dari 2. Benar. 2 kelipatan dari 3. Nah, di sini salahnya karena 2 itu bukan kelipatan dari 3. Nah, kita cek yang C. 2 kelipatan dari 3. Berarti ini juga salah. Yang D, 2 kelipatan dari 2. Benar. 4 kelipatan dari 2. Benar. 4 kelipatan dari 3. Nah, ini yang salah. Jadi, yang menyatakan kelipatan dari himpunan P ke Q adalah A. Sekarang kita lanjut nomor 8. Diketahui himpunan K sama dengan 2, 3, 4, 5. Himpunan L-nya ada 3 sampai 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah di sini ditanya relasinya. Kita mulai dari A. 2 kali dari, berarti 2 merupakan 2 kali dari 4. Nah, di sini otomatis salah. Kenapa? 2 kali dari 4 itu sama dengan 8, bukan 2. Jadi yang A salah. Kemudian B. Yang B di sini akar dari 2 akar dari 4. Benar. 3 akar dari 6. Nah, di sini salah. Kemudian yang C. 2 setengah dari 4. Ya, karena setengah dari 4 itu kan sama dengan 2. Dari 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian 3 setengah dari 6. Karena 6 bagi 2 3. Benar. 4 setengah dari 8. Karena setengah dari 8 bagi 2 itu kan sama dengan 4. Jadi benar. Kemudian yang terakhir 5 setengah dari 10. Nah, di sini juga benar. Jadi jawabannya adalah C, yaitu setengah dari. Sekarang nomor 9. Di sini himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius. Nah, ini adalah gambar diagram Kartesius. Nah, caranya di sini ditanya himpunan pasangan berurutan. Berarti apa? X, Y. Nah, sekarang kita lihat. X1, Y-nya sama dengan 2. Berarti 1,2. Kemudian X2, Y-nya sama dengan 3. Berarti 2,3. Kemudian X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Berarti di sini 3,1. Kemudian X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4. Jadi di sini 4,4. Kemudian X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan lurus 2, jadi Y-nya sama dengan 2. Berarti 5,2. 6, 7, 8 tidak memiliki pasangan. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah, kita cek sekarang, 1,2. Berarti yang D sudah otomatis bukan, karena pertama 1,3. Yang kedua 2,3. Nah, di sini 2,2. Oh, yang ini. Maaf, ini 2,3. Berarti otomatis ini salah, ini juga salah. Kemudian 3,1, 4,4 dan 5,2. Jadi jawabannya adalah
sekarang nomor 10. Diketahui himpunan A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan rumusnya. Kalau himpunan dari A ke B berarti sama dengan NB dipangkatkan NA. Artinya apa? Jumlah himpunan B dipangkatkan dengan jumlah himpunan A. Nah, caranya sekarang kita tentukan dulu NA-nya. NA atau jumlah himpunan dari A. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NA-nya sama dengan 3. Kemudian NB-nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5. Nah, sekarang yang ditanya itu dari A ke B. Berarti dari A ke B berarti NB dipangkatkan NA sama dengan NB-nya tadi berapa? Yaitu 5. Berarti 5 dipangkatkan NA-nya berapa? Yaitu 3. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 25, dikali 5 lagi sama dengan 125. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang nomor 11. Nomor 11 juga sama seperti nomor 10. Nah, di sini diketahui himpunan A-nya adalah faktor dari 6. Faktor dari 6 itu kan 1. Faktor dari 6 itu kan 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 6. Kemudian himpunan B. Himpunan B-nya kelipatan 2 yang kurang dari 8. Berarti 8 tidak masuk, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, jadi NA-nya di sini berapa? Jumlah anggota A 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya sama dengan 4. NB anggotanya berapa? 1, 2, 3. Berarti NB-nya sama dengan 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Berarti NA pangkat NB. Karena dari B ke A, maka NA pangkat NB. Sama dengan NA-nya tadi berapa? Yaitu 4. Kemudian NB-nya berapa? Yaitu 3. Artinya 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 kali 4 16 dikalikan 4 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekarang nomor 12. Di nomor 12 di bawah ini menunjukkan fungsi A dipetakan ke B. Yang ditanya adalah domain dan range dari fungsi masing-masing. Nah, di sini adalah domain dan range. Domain itu kan sama dengan daerah asal, range itu sama dengan daerah hasil. Nah, daerah asalnya yaitu yang pertama ini, yaitu A. Berarti daerah asalnya domainnya berapa? 1, 2, 3. Kemudian ditanya range. Range itu kan sama dengan daerah hasil. Berarti kita lihat B dan
C, yaitu B dan C. Nah, kalau ditanya lagi kodomainnya berapa? Kodomain itu kan sama dengan daerah kaban, yaitu semua anggota himpunan B, yaitu A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Nah, karena yang ditanya domain sama range, maka kita lihat yang ini. Domainnya 1, 2, 3, range-nya yaitu B dan C. Nah, berarti jawabannya adalah C. Sekarang nomor 13. Di sini ada bentuk fungsi. Nah, di sini himpunan A sama himpunan B. Pertanyaannya adalah menentukan pernyataan yang benar mengenai domain, kodomain, range sama himpunan pasangan berurutan. Nah, yang pertama kita lakukan seperti nomor 12 tadi. Kita tulis domainnya itu kan himpunan semua anggota himpunan A, berarti A, B, C, dan D. A, B, C, D. Kemudian kodomain itu daerah asal, berarti yang ada di himpunan B, yaitu 1 sampai 9. 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian range-nya sama dengan yang memiliki pasangan dari A ke B, berarti 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7. Nah, kalau ditanya himpunan pasangan berurutan, berarti disingkat HPB. Bacanya himpunan pasangan berurutan. Kita lihat A panahnya ke 7, berarti A, 7. Kemudian B panahnya ke 3, berarti B, 3. Kemudian C panahnya ke 5, berarti C, 5. Terus D panahnya ke 7, berarti D, 7. Nah, berarti himpunan pasangan berurutannya A, 7, B, 3, C, 5, D, 7. Nah, sekarang pertanyaannya, pernyataan yang benar adalah, kita lihat ini, sama atau tidak? A-nya A, B, C, D, benar. Kodomainnya 1, 3, 5, 7, 9, ini sama. Kemudian range-nya 3, 5, 7, berarti sama. Himpunan pasangan berurutannya A, 7 sama, B, 3, C, 5, dan D, 7. Jadi pernyataan yang benar adalah jawaban D, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di sini pertanyaannya, buatlah relasi lebih dari himpunan P 5, 6, 7, 8 ke himpunan Q 3, 5, 7 dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, sama himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk diagram panah maka kita gambar ini himpunan P. Himpunan P anggotanya itu 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan Q anggotanya 3, 5, 7. Nah, di sini relasinya sama dengan lebih dari. Relasinya adalah kata lebih dari. Nah, sekarang kita lihat. Mulai dari angka 5. 5 itu kan lebih dari angka 3.
berarti panahnya ke 3. Apakah 5 lebih dari 5? Tidak mungkin. Nah, sekarang kita lihat angka 6. 6 itu lebih dari angka 3. 6 juga lebih dari angka 5. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu 7. 7 itu lebih dari angka 3 dengan angka 5. Berarti 7 panahnya ke 3, 7 juga panahnya ke 5. Ini tadi 5. Kemudian 8. 8 itu kan lebih dari 3, lebih dari 5, lebih juga dari 7. Jadi panahnya ke 3, panahnya juga ke 5, dan panahnya ke 7. Nah, inilah diagram panahnya. Nah, sekarang dari diagram panah kita gambar diagram kartesius. Berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini X, ini Y. Ingat, yang himpunan pertama itu atau daerah asal itu adalah sumbu X. Berarti di sini 5, 6, 7, 8. Nah, yang Q adalah sumbu Y. Berarti di sini sekitar 3, 5, dan 7. Nah, cara menggambarnya sekarang kita dengan melihat diagram panah. Nah, dari diagram panah ini kan 5 panahnya ke 3, berarti 5 ke 3 disimbolkan dengan nokta. Kemudian 6 panahnya ke 3 dan ke 5, berarti 6 itu ke 3, 6 juga ke 5. Kemudian 7 itu panahnya ke 3 dan 5 juga, berarti 7 ke 3, 7 juga ke 5. Nah, 8 panahnya ke 3, 5, dan 7, berarti di sini ke 3, kemudian ke 5, kemudian yang terakhir panahnya ke 7. Nah, inilah bentuk diagram kartesiusnya. Nah, sekarang bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Nah, untuk himpunan pasangan berurutan kita bisa lihat dari diagram kartesius, bisa juga dari diagram panah. Maka himpunan pasangan berurutannya diawali dengan kurung kurawal. Kemudian kita lihat 5. 5 itu kan di 3, berarti 5,3, kemudian 6. Yang pertama 6,3, terus 6,5. Kemudian 7. 7 itu ke 3 dengan ke 5, berarti 7,3, 7,5. Terus 8 itu ke 3, ke 5, dan ke 7, berarti 8,3. Lanjut di sini 8,5 dan terakhir 8,7. Kemudian ditutupi dengan kurung kurawal. Jadi inilah bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari himpunan P dan Q dengan relasi lebih dari. Nomor 15. Nah, di nomor 15 ini dari diagram panah ini menunjukkan sebuah fungsi. Nah, di fungsi ini tentukan daerah asal, daerah kawan, sama daerah hasil. Nah, seperti tadi, maka daerah asalnya yang bagian kiri, berarti semua anggotanya, yaitu P, Q, R,
S. Nah, kemudian daerah kawan yang ini berarti 1, 3, 5, 7. Nah, daerah hasil berarti 1 dan 5. Berarti 1, 5. Oke, nomor terakhir yaitu nomor 16. Di sini tentu di antara grafik berikut mana yang merupakan grafik suatu fungsi. Ingat, kalau grafik fungsi berarti bayangannya harus ada satu, tidak boleh bercabang. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Apakah gambar satu ini merupakan fungsi atau bukan? Nah, di sini misalnya ibu tarik garis lurus ini, kemudian di sini juga. Nah, misalnya ini 1, ini 2, ini titiknya, ini juga titiknya. Berarti ini merupakan fungsi karena titiknya di titik 1, misalnya ini 2 dan ini misalnya 5. Berarti grafiknya titiknya itu 1,2 dengan 2,5. Berarti ini merupakan fungsi. Nah, sekarang gambar nomor 2. Ini apakah merupakan fungsi atau bukan? Kalau ditarik garis lurus, di sini punya 2 titik. Nah, misalnya ini adalah 2 dan ini adalah 4. Berarti titiknya nanti 4, titik. Misalnya ini 2, ini 8. Jadi titiknya nanti 4,2 dengan 4,8. Ini juga 2,2 dan 2,8. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini juga sama. Kalau ditarik garis lurus, maka mempunyai 2 titik. Ini juga 2 titik. Jadi ini juga bukan merupakan fungsi. Itulah beberapa contoh soal relasi dan fungsi. Semoga contoh-contoh soal ini dapat bermanfaat untuk kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah.